pastinya tetap luar biasa. Baiklah, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai kebaktian kita pada hari ini. Siapkan hati, pikirannya, dan jangan lupa dipersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Baiklah, kita akan memulai kebaktian kita. Lebih dahulu, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan sudah mengasihi dan menjaga kami sampai pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah Tuhan memberkati kebaktian ini, sehingga kebaktian ini Tuhan menjadi hormat kemuliaan demi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan ucapan syukur kami sampaikan di dalam dan melalui nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami yang hidup. Amin. Anak-anak kami di rumah, mari kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Mari anak-anak kita nyanyikan dengan riang dan ceria. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Baiklah anak-anak kami semua, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Engkau telah mengaruniakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus turun ke dunia, menderita sengsara dan mati di kayu salib untuk membebaskan kami dari dosa dan maut. Pada hari yang ketiga, Ia bangkit, naik ke surga, menjadi pembela bagi orang percaya. Ya Tuhan, betapa agung karya penyelamatan-Mu bagi dunia ini. Namun, kami sering kurang menyadari akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dan kurang menghayati makna pengorbanan Yesus Kristus. Semuanya itu dikarenakan keangkuhan kami, sehingga tidak menghargai kasih karunia-Mu, serta disebabkan kurangnya penghayatan kami akan firman-Mu.
Kini kami sujud di hadapan-Mu ya Tuhan, mengaku dosa-dosa kami. Ampunilah kami, baharuilah hati serta pikiran kami oleh Roh Kudus, supaya kami semakin memahami firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengucap syukur atas perbuatan segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berkelimpahan kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak kami persilakan untuk duduk kembali. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Halo anak-anak sekolah minggu, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita ambil sikap yang baik dulu. Ambil Alkitabnya, lipat tangannya, dan sekarang tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal menjadi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dan anak sekolah minggu bisa mengerti akan tentang firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. Saya ulangi lagi, Lukas 8 ayat 4 sampai 11. Oke, sudah dapat? Iya, mari kita baca sama-sama ya. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus,
Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Apakah maksud perumpamaan itu?" Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan mendengar cerita tentang penabur yang menaburkan benih. Penabur itu apa? Penabur itu seperti seorang petani. Sekarang kita akan menyaksikan cerita tentang perumpamaan tentang penabur. Oke adik-adik, mari dulu yang manis ya. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab. Benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok.
Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Oke, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah menyaksikan cerita tentang penabur yang menaburkan benih ke berbagai tempat. Benih itu adalah firman Tuhan. Yang pertama, benih jatuh di jalan. Benih tidak sempat tumbuh karena diinjak oleh orang dan sebagian dimakan burung. Sama dengan anak yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Saat cerita firman Tuhan atau saat khotbah malah asik bermain sendiri. Yang kedua, jatuh di tanah berbatu. Benih tumbuh karena tanahnya sedikit, kemudian mati, layu. Sama dengan anak yang mendengarkan firman Tuhan, tapi sebentar sudah lupa karena tidak mendengarkan dengan baik. Mungkin bermain dengan teman-teman yang lain, padahal ibu gurunya, guru sekolah minggunya sedang menyampaikan firman Tuhan. Nah, yang ketiga, jatuh di tanah yang penuh semak berduri, yaitu sama dengan anak yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau melakukannya, masih mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, yang keempat, benih jatuh di tanah yang baik dan subur. Nah, kemudian benih tumbuh semakin besar dan berbuah banyak. Sama halnya dengan anak sekolah minggu yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mengingatnya, dan mau melakukan firman Tuhan setiap hari. Nah, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita supaya anak-anak sekolah minggu menjadi seperti tanah yang subur. Setiap beribadah, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, supaya kita mengerti dan melakukannya dengan baik. Sehingga anak-anak sekolah minggu bisa bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar bisa berakar, bertumbuh, dan berbuah di hati dan di kehidupan anak-anak sekolah minggu kami. Bapa di surga, berkatilah anak sekolah minggu kami supaya semakin bertumbuh dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa melalui nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nanti persembahannya dititipkan ke orang tua ya adik-adik ya. Kita sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan lagu Mari Te Diate Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ambil sikap yang baik, lipat tangan,
tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanan Hadani, Pasada kami, Asedoan kami, Senggoi dalam kami, Salahkan Atusas, Somakan Somakan kami, Orang Diucap. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Bapa, terima kasih.